Hai Sobat Drakor, ketemu lagi di channel nodrakor.id. Kali ini Mimin akan bahas alur cerita dari film Korea berjudul Escape from Mogadishu. Film ini menceritakan tentang diplomat Korea Selatan dan Korea Utara yang berjuang untuk keluar dari negara itu, di mana kedua negara itu sedang bersaing mencari dukungan dari negara Afrika untuk dapat menjadi anggota tetap PBB. Pada tahun 91, Mogadishu, ibu kota negara Somalia, ricuh akibat perang saudara. Para diplomat ini mengesampingkan perseteruan kedua negara. Mereka saling bekerja sama untuk bisa keluar dengan selamat dari Somalia. Film ini dibintangi oleh Kim Yeon Suk sebagai dubes Korsel bernama Han Shin Sung, John Ho Hu sebagai dubes Korut bernama Rim Yong Su, Jo In Sung sebagai konselor dubes Korsel bernama Kang Dae Jin, dan Ko Kyo Hwan sebagai konselor dubes Korut bernama Tai Jon Gi. Film diawali dengan konselor Kang yang baru saja mendarat di Mogadishu. Dia datang dengan membawa sebuah koper yang berisi hadiah untuk Presiden Somalia yang bernama Barre. Sampai habis rokok berbatang-batang, jemputan belum juga datang. Sampai akhirnya Dubes Han datang untuk meminta koper yang dibawa dari Korsel. Dubes Han langsung pergi bersama staf kedubes menuju kantor Presiden Barre. Di dalam perjalanan, rombongan Dubes Han dihadang sekelompok orang bersenjata. Mereka mengambil koper yang disimpan di dalam bagasi. Karena mobil mereka dirusak, Dubes Han memutuskan untuk berlari menuju kantor Presiden Barre karena pertemuan ini sangat penting dan sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Dengan penuh perjuangan, Dubes Han sampai ke kantor Presiden. Sayang, karena telat 15 menit, pertemuan itu dibatalkan. Ternyata Presiden Barre juga akan bertemu dengan Dubes dari Korut. Di scene berikutnya, staf dari Dubes Korut, Tai Jon Gi, mengunjungi sebuah perkampungan di tepi pantai. Di sana dia membagikan hadiah kepada anak-anak di sana. Ternyata sekelompok orang yang tadi merampok rombongan Dubes Korsel adalah suruhannya. Pihak Korut berusaha untuk mencegah pertemuan Dubes Korsel dengan Presiden Barre. Di Kedubes Korsel, konselor Kang menanyakan kronologi perampokan tadi siang. Dubes Han mencurigai kalau pihak Korut yang menjadi dalang perampokan itu. Konselor Kang memberitahu Dubes Han kalau dia mendapat informasi dari seorang wartawan barat yang menyebutkan Korut menjual senjata ke pemberontak pimpinan Jenderal Aidid. Keesokan harinya, Dubes Han mengadakan pertemuan dengan jubir Presiden Barre. Dubes Han menginformasikan tentang Korut yang menyuplai senjata kepada pemberontak. Akan tetapi, jubir tersebut menyampingkan informasi itu. Dia memberitahu Dubes Han kalau pihak Korut sudah melobi para menteri untuk menjegal Korsel menjadi anggota PBB. Jubir itu meminta pihak Korsel untuk memberikan beasiswa sebesar $50 untuk anaknya yang sedang pendidikan di US. Sebagai gantinya, dia akan mengarahkan Presiden Barre agar mendukung Korsel di sidang PBB nanti. Di luar hotel, pihak Korut sedang memberikan hadiah kepada jubir Presiden. Dubes Han yang melihat itu merasa kesal. Dia mendatangi Dubes Korut, Rim Yong Su, dan memprotes apa yang dilakukan pihak Korut yang selalu menjegal usaha dari Korsel. Pihak Korut juga membantah tuduhan dari Korsel yang menyebutkan kalau Korut menjual senjata ke pihak pemberontak. Saat sedang berdebat, tiba-tiba saja terjadi kerusuhan di luar hotel. Jubir Presiden memberitahu kalau sedang ada demonstrasi menuntut pembebasan pemimpin pemberontak yang ditangkap pemerintah. Pada malam harinya, seorang pendemo memasuki Kedubes Korsel dalam kondisi terluka. Ternyata dia adalah supir kedutaan tersebut. Pihak kepolisian yang sedang mencari pendemo itu mencoba untuk menggeledah Kedubes. Dubes Han yang datang meminta polisi-polisi itu untuk meninggalkan Kedubes Korsel. Sebelum meninggalkan lokasi, Kopral Ompong meminta ID dari Dubes Han. Setelah diperiksa, mereka meninggalkan Kedubes. Saat akan mengecek kondisi sang sopir, ternyata dia sudah pergi meninggalkan Kedubes Korsel lewat pintu belakang. Dalam pelariannya, sopir itu ketemu dengan mobil polisi tadi. Polisi tadi langsung mengejar sang supir. Kopral Ompong memukul kepala si sopir dengan potongan yang menyebabkan si sopir tewas seketika. Tanpa disadari, ternyata aksi polisi itu dilihat oleh seorang ibu-ibu. Di pagi harinya, para pendemo mulai menyebarkan selebaran ajakan berdemo. Di waktu yang sama, semua kedubes di Somalia mendapatkan telegram dari Jenderal Aidid. Telegram itu berisi pemberitahuan kalau mereka akan melakukan perlawanan untuk menggulingkan rezim Presiden Barre. All organization that provides political, General Aidid of the United Somali Congress, moral and corrupt Barre regime. Dubes Han yang mengetahui keadaan semakin memburuk meminta istrinya untuk segera pulang ke Korsel.
Keesokan harinya, keadaan semakin memburuk, demo di seluruh kota dan terjadi penjarahan di sana-sini. Dubes Han kesulitan mendapatkan tiket untuk istrinya. Para pendemo mulai menyerang kantor-kantor kedutaan, termasuk kedubes Korsel. Untuk mencegah kerusuhan membesar, Konselor Kang berusaha untuk menenangkan pendemo dengan menggunakan rekaman suara kaset. Assalamualaikum. Polisi yang tiba di lokasi kerusuhan langsung menembaki para pendemo. Mayat-mayat pendemo bergeletakan di jalan. 기쁘거나 힘들고 슬플 때를 약속드립니다. Anak udah kareku jadi. 언제나 소말리아의 Di malam harinya, Konselor Kang mendatangi markas kepolisian. Kedatangan mereka disambut oleh Kopral Ompong. Konselor Kang mengatakan ingin bertemu dengan pimpinan mereka. Akan tetapi Kopral Ompong mengatakan kalau pimpinan mereka sedang sibuk dan meminta mereka untuk segera pergi. Konselor Kang marah-marah, dia meminta polisi untuk menjaga kedubes Korsel. Mereka akan membayar polisi-polisi itu dengan uang dolar. Keesokan harinya, Dubes Han pergi ke bandara untuk mencari penerbangan. Kondisi bandara sedikit rusuh karena banyak warga asing yang ingin meninggalkan Somalia. Dubes Han meminta bantuan kepala bandara untuk mencarikan pesawat supaya mereka bisa pergi meninggalkan Somalia. Akan tetapi petugas itu tidak dapat membantunya. Para pemberontak mulai memasuki ibu kota. Mereka membagikan senjata-senjata kepada para pendemo. Kondisi ibu kota semakin parah. Para pemberontak mulai mensweeping polisi dan tentara pemerintahan. Kopral Ompong yang menyamar sebagai warga biasa mencoba melarikan diri. Akan tetapi ada seorang ibu yang mengenalinya saat membunuh sang supir. Alhasil Kopral Ompong ditangkap dan dieksekusi oleh para pemberontak. Di malam harinya, kedubes Korut didatangi oleh intel yang mereka sewa. Akan tetapi intel tersebut membawa masuk pemberontak dan menjara seluruh isi kantor itu. Mereka diminta untuk segera pergi dari lokasi jika ingin selamat. Di malam yang penuh kerusuhan, Dubes Rim dan stafnya pergi menuju ke Dubes Cina. Akan tetapi kondisi kedubes Cina tidak berbeda dengan mereka. Bangunan kedubes Cina sudah terbakar akibat penjarahan. Karena sudah kebingungan harus pergi kemana, Dubes Rim memutuskan untuk pergi berlindung di kedubes Korsel. Konselor Tai sempat menolak keinginan kedubes Rim untuk berlindung di kedubes Korsel. Dia berteriak memanggil Dubes Han. Konselor Kang menanyakan tujuan mereka datang ke sana. Dubes Rim menjelaskan kalau mereka ingin berlindung di kedubes Korsel karena kedubes mereka sudah hancur. Sampai akhirnya Konselor Kang memberi usulan ke Dubes Han untuk membuat kedubes Korut membelot. Di tengah perdebatan, sekelompok pemberontak datang dan terjadi baku tembak dengan polisi di sana. Dubes Han menemui Dubes Rim di pintu gerbang. Mereka bernegosiasi di sana. Dubes Han mengizinkan mereka masuk ke dalam. Identitas mereka diperiksa satu persatu. Malam itu mereka makan bersama-sama. Suasana canggung pun tak terelakkan. Dua negara yang sedang berseteru makan bersama di satu meja. Konselor Tai melihat para polisi penjaga mulai meninggalkan kedutaan. Di kamar lain, Konselor Kang diam-diam memasukkan sertifikat konversi diplomat Korut itu. Aksinya ketahuan oleh Konselor Tai yang sedari tadi sudah mencurigai gerak-gerik Konselor Kang. Konselor Tai langsung membakar sertifikat konversi itu, dan terjadi baku hantam antara Kang dan Tai. Keributan itu membuat penghuni kedubes terbangun. Dubes Han dan yang lainnya mendatangi kamar itu. Konselor Tai memberitahu Dubes Rim kalau Konselor Kang berusaha memalsukan sertifikat konversi mereka. Dubes Han meminta maaf kepada Dubes Rim atas apa yang dilakukan oleh Konselor Kang. Malam itu mereka mulai menyusun strategi untuk bisa segera keluar dari Somalia. Pihak Korsel akan menuju kedutaan Italia dan pihak Korut akan menuju kedutaan Mesir untuk meminta bantuan. Di pagi harinya dengan mobil mereka menuju kedutaan Italia dan Mesir. Di kedubes Italia, Dubes Han bertemu dengan Dubes Mario. Di sana Dubes Mario mengatakan kalau bisa membantu mereka keluar dari Somalia. Akan tetapi mereka tidak bisa membantu orang-orang Korut itu. Dengan berbagai pertimbangan, Dubes Han mengatakan ke Dubes Mario kalau orang-orang Korut itu telah membelot ke Korsel. Dubes Mario meminta mereka untuk menunggu sebentar.
Beberapa saat kemudian, Dubes Mario memberitahu kalau pemerintah Italia akan mengevakuasi mereka keluar dari Somalia. Mereka diminta standby di Kedubes Italia jam 4 sore nanti. Di lain tempat, Dubes Rim bertemu dengan Dubes Mesir. Di sana, Dubes Rim meminta bantuan evakuasi kepada Dubes Mesir. Akan tetapi, Mesir tidak dapat membantu. Dubes Rim meminta bantuan kepada pihak Mesir untuk memberitahukan kepada Kedubes Korut di Kairo kalau mereka baik-baik saja. Sesampainya di Kedubes Korsel, mereka mulai merencanakan cara supaya bisa sampai dengan selamat di Kedubes Italia. Dubes Rim mengusulkan untuk membuat pelindung mobil dari buku-buku dan alat-alat lainnya supaya aman saat perjalanan menuju Kedubes Italia. Saat kemudian mobil mereka pun telah siap. Satu persatu mulai memasuki mobil. Mereka bergerak saat azan asar. Mereka mulai bergerak menuju Kedubes Italia. Di sepanjang perjalanan, para pemberontak sedang sholat berjamaah. Saat tiba di pos pemeriksaan militer, rombongan mereka dihentikan untuk diperiksa identitasnya. Salah seorang rombongan coba mengeluarkan bendera putih. Sayang bendera itu terlepas, yang menyebabkan hanya kayu saja yang keluar jendela. Pihak militer yang mengira itu adalah senjata langsung menembaki mereka. Dengan susah payah, mereka berhasil mundur dan pergi dari pos itu. Akan tetapi, pasukan militer mengejar mereka. Terjadi kejar-kejaran di jalan. Mobil mereka terus ditembaki sepanjang jalan. Para pemberontak juga ikut menembaki mobil mereka dan juga melempari bom molotov. Mereka akhirnya sampai di kedutaan Italia. Di sana mereka ada sedikit hambatan karena militer kedutaan Italia tidak mengizinkan mereka untuk masuk. Dengan sedikit dialog, mereka diizinkan untuk masuk. Open the door! Don't shoot! Konselor Time yang tewas terkena tembakan dari militer Somalia dimakamkan di area Kedubes Italia. Untuk memperlancar evakuasi, pemerintah Italia menengahi pemberontak dan pemerintah Somalia untuk gencatan senjata sementara. Rombongan warga asing yang akan dievakuasi dikawal ketat oleh militer Italia. Mereka semua langsung menaiki pesawat untuk menuju Bandara Mombasa di Kenya. Di Bandara Mombasa, pihak dari Korut dan Korsel sudah menunggu mereka. Dubusa menyampaikan salam perpisahan di pesawat. Dia berpesan kepada semuanya setelah turun dari pesawat mereka tidak lagi saling mengenal. Mereka pun bersalaman di dalam pesawat. Rombongan Korsel turun terlebih dahulu baru disusul dengan rombongan Korut, dan film pun selesai.